bunda dan anak-anak kita di rumah yang belum bisa hadir diberikan rahmat Allah, diberikan perlindungan Allah, dan mudah-mudahan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Ya, ayah bunda yang dirahmati Allah, sebelum kami sampaikan ini akan ada panitia yang keliling memintai surat kesepakatan antara orang tua dan sekolah. Mohon disiapkan, panitia akan keliling, nggih, disiapkan saja ya bunda. Sebelum kami teruskan, nanti di akhir sesi ini sebelum beranjak dari lokasi, harap di dalam tas itu ada perlengkapan sekolah maupun alat tulis, seragam dan lain sebagainya. Jika sekiranya ada yang belum lengkap, mohon konfirmasi ke panitia. Selaku panitia ini adalah Ustazah Tri, beliau yang ada di situ, keliling, beserta wali kelas 1B yang baru Ustazah Rani. Insya Allah nanti kelas 1A Ustazah Qorirotul Aini sedang ada di bawah membagikan rapat, insya Allah akan ikut bergabung dengan kita di masjid ini. Ayah bunda yang dirahmati Allah, perlu kami sampaikan beberapa program sekiranya menjadikan kita bisa menyatukan sinergi antara orang tua dan ananda di SDIT El-Haq. Alhamdulillah, ketika masa pandemi ini, Masya Allah luar biasa, mau tidak mau kita ini dipaksa untuk tetap belajar meskipun di rumah masing-masing, dipaksa untuk membaca meskipun di rumah masing-masing, dipaksa untuk tetap tilawah Al-Quran maupun mengaji, mereviewnya di rumahnya masing-masing dengan kondisi ananda dan tiap orang tua yang berbeda-beda. Ada yang difasilitasi handphone, ada yang handphonenya menggunakan orang tua, ketika orang tuanya bekerja akhirnya belajarnya bisa sore sampai malam lihat YouTube El-Haq. Ada pula yang memang mohon maaf belum bisa diberikan kesempatan untuk belajar kecuali tatap muka, macam-macam kondisinya. Maka dari peristiwa hikmahnya dari pandemi Covid ini, El-Haq berupaya sebaik mungkin memberikan fasilitas pembelajaran. Insya Allah ini sudah hampir 1 tahun website El-Haq yang dulu pernah ada berupa blogspot, insya Allah di tahun mulai sejak tahun kemarin pertengahan pandemi dan hingga sekarang sebagai informasi bahwasanya tentang selayang pandang profil El-Haq, kemudian di El-Haq itu tidak hanya ada SD saja, ada playgroupnya, ada TK-nya, dan tahun ini bulan Juli ini sudah dibuka pondok modern El-Haq. Jadi panjenengan sedaya ayah bunda bisa mengakses melalui El-Haq Generasi Qur'ani SJH.id. Insya Allah semuanya informasi ada tentang PPDB maupun nanti tentang bagaimana cara untuk tahun ini yang program dulu pernah kita canangkan, tapi insya Allah tahun ini baru kita bisa, yaitu kita sudah mulai membuka sistem inden untuk playgroup, TK, SD, bahkan pondok modern El-Haq. Insya Allah nanti bulan Juli atau pertengahan Juli nanti akan ada info bagaimana caranya, berapa biayanya, insya Allah kami share di El-Haq Generasi Qur'ani.sjh.id. Seperti itu. Dan alhamdulillah pada 2 tahun yang lalu, kurang lebih 3 tahun yang lalu sebelum masa pandemi diberlakukan, kami melakukan akreditasi yang dilakukan oleh BAN SN Nasional, akreditasi nasional
diberikan nilai nggih. Ini nilainya pandangan manusia nggih. Mudah-mudahan nilai pandangan manusia ini juga Allah senantiasa meridhoi langkah-langkah kinerja kami. Atas sinergi juga komite wali murid, ya alhamdulillah, terima kasih ayah bunda yang sudah bekerja sama solid, sinergi yang baik ini yang perlu kita pertahankan bersama-sama dengan kriteria A unggul. Mudah-mudahan besok kedepannya di tahun 2023 siapapun nanti komitenya mudah-mudahan tetap mempertahankan ini. Ini beberapa visi misi kita yang mana tetap kita sinergikan. Generasi Qur'ani berprestasi ini Masya Allah luar biasa dan tidak henti-hentinya ayah bunda pasti akan selalu dihubungi oleh wali kelas. Mohon ayah bunda mereview. Kami sangat yakin anak-anak itu cerdas semuanya. Untuk menghafalkan 1, 2, 3 ayat dalam beberapa menit cepat sekali, saya yakin. Namun akan tetapi kalau sudah banyak hafalannya, coba nak ulangi awal surat Al-Asr, wal asr walayalin asr, astagfirullahaladzim, ulangi lagi wal asr walaya innalillahi. Coba dibuka lagi Ananda suratnya, dibaca ulang kali. Nah, supaya tidak terjadi seperti itu, inilah sinergi yang kita inginkan sekolah dengan orang tua. Itu yang kita inginkan. Minimal ayah bunda sebelum tidur coba nak murojaah 1 halaman aja. Itu Masya Allah luar biasa. Ini salah satu unggulan kita, tahfidz mengaji Qur'ani berprestasi. Apa saja selain prestasi tahfidz Al-Quran? Ya, semua mata pelajaran kita inginkan semuanya seimbang. Tidak hanya itu, Ananda juga mestinya kalau kita mulai tahapan membaca Al-Quran, kemudian menghafalkannya, lalu ada tahapannya mengetahui makna isi kandungannya, bisa kita praktekkan bersama-sama di dalam rumah kita masing-masing. Ayo, yang di rumahnya ada tanaman sirami, yang belum ada tanaman di rumahnya supaya rindang oksigennya. Ini kan kita butuh oksigen ketika saat masa pandemi ini supaya asri. Ayo hiasi rumah kita dengan tumbuh-tumbuhan yang baik dan segar. Nah, ini salah satunya apa? Mencanangkan visi kita berbudaya lingkungan. Jadi merawat tanaman, mencegah pencemaran di rumah, masalah sampah yang tak pernah henti-hentinya. Ini adalah salah satu visi misi kita bersama dalam rangka membentuk anak-anak yang baik, berakhlakul karimah. Ini bentuk struktur organisasi kami, mulai dari yayasan, kepala sekolah, ada koordinasi dengan komite tata usaha, beserta ada beberapa fasilitas dan kegiatan, laboratorium komputer. Yang kemarin lab komputer berada di gedung menggabung sama TK, insya Allah besok kelas 5 terutama, insya Allah di bulan, kalau tidak mundur ini kata pemerintah, di bulan September atau Oktober khususnya kelas 5 akan diberlakukan ujian AKM, AKM, Assessment Kompetensi Minimum. Itu permintaan pemerintah. Artinya USBN kelas 6 tahun mulai tahun kemarin sudah ditiadakan, diganti dengan ujian sekolah yang berbasis oleh satuan pendidikan masing-masing dengan diawasi oleh pemerintah setempat, Pemda. Selaku Pemda di sini adalah Diknas, Kemendikbud, di masing-masing sesuai dengan kemampuan daerahnya masing-masing, bukan acuan nasional. Ini bagi Ananda kakak-kakak kelasnya. Ya, kalau untuk Ananda kelas 1 tetap menggunakan tematik. Nah, seperti itu, Jadi yang kelas 5 nanti ada seperti itu. Lab komputernya pindah bunda, ayah bunda, ada di gedung timur, di atasnya kelas 6A. Insya Allah
memadai dengan 30 unit komputer, karena memang untuk Ananda nanti AKM teknisnya akan seperti itu, dibagi per jenjang per hari. Insyaallah demikian. Nah, apa saja sarana prasarana yang ada di Al-Haq? Alhamdulillah masjid ini mulai sejak tahun 2014 hingga sekarang kita memiliki salah satunya fasilitas masjid. Jadi Ananda ketika nanti benar-benar diberlakukan normal, tidak perlu khawatir Ananda pulang dari sekolah sudah sholat duhur, ya. Terlebih khusus Ananda kelas 1, sholatnya masih di dalam kelas dengan bimbingan wali kelas, agar supaya awal pendidikan karakter sholat ini benar-benar diawasi, jika ada kesalahan dievaluasi. Oke, itu seperti itu. Dan nanti akan ada bimbingan, yaitu salah satu dari Ananda ini dilatih untuk menjadi imam walaupun kelas 1. Siapapun nanti akan bergilir seperti itu. Oke, jadi sholatnya sebagai pembelajaran dengan jahar meskipun sholat zuhur. Oke, ini pembelajaran bagi Ananda supaya semuanya bacaannya sama, jika ada yang salah dibenarkan. Nah, seperti itu nanti. Oke. Ada ruang-ruang guru, bimbingan konseling, kemudian insya Allah ruang kelas ber-AC seluruhnya. Ini mengingat masa pandemi, hal-hal yang seperti ini ada yang mengatakan jangan berlama-lama dengan AC, lebih baik oksigen. Insya Allah itu dari himbauan dari WHO maupun Dinkes yang ada di Indonesia, artinya memakai angin berobos. Oksigen yang terbaik itu adalah memang oksigen, bukan oksigen buatan. Jadi mohon kiranya di saat nanti mungkin normal tidak 100% selama pembelajaran memakai AC. Nah, itu supaya beradaptasi bisa menghirup oksigen. Ruang perpustakaan, belajar multimedia dan lain sebagainya, insya Allah banyak ini sarana. Kurikulum yang di sini ada 4 macam. Kita berada di naungan Diknas Kemendikbud yang sekarang namanya, dulu Dinas, Diknas, sekarang Kemendikbud. Kurikulum terpadu Al-Haq, terpadu apanya? Terpadu Al-Qur'annya, terpadu dengan hadisnya, terpadu dengan kurikulum tahfidz, yang mana kurikulum tahfidz ini setiap tahun insya Allah akan mengadakan wisuda, baik itu target yang menjadi target adalah Ananda mulai dididik kelas 1 hingga kelas 6 harapannya bisa menyelesaikan 5 juz. Apa saja kurikulum terpadu di Al-Haq ini? Keterampilan berpikir, ya, Ananda diberikan berbagai macam permasalahan, silahkan pecahkan permasalahan itu dengan bimbingan wali kelasnya masing-masing. Kepemimpinan dan kewirausahaan. Dulu saat sebelum lockdown, anak-anak merasakan business day, karena suatu hal yang seperti ini nampaknya akan membuat kerumunan, terpaksa untuk yang kewirausahaan sementara via online. Mungkin ayah bunda sudah bisa melakukan itu, butuh kemampuan Ananda yang perlu diasah. Untuk sementara waktu menunggu kalau memang sudah diperbolehkan normal, itu anak-anak belajar kewirausahaan. Landasannya jelas akhlakul karimah yang menjadi tujuan anak-anak, bagaimana sapa, tegur sapa dengan orang tua, dengan guru, menghargai teman-temannya. Nah, ini insya Allah selalu ada bimbingan dari wali kelas, dan Ananda diberikan monitoring yang bisa dimonitor oleh ayah bunda. Insya Allah kalau tidak salah buku monitornya warna kuning, seperti itu. Apa saja metode pembelajaran yang kita sampaikan kepada anak? Fun, aktif, experiential, outbound life skill, hikmah dan keteladanan. Nah, ini
Kadang tidak hanya di dalam kelas, namun anak-anak kita ajak untuk di luar kelas. Ya, kalau dulu memang ada karya wisata nggih, Ayah Bunda, karena memang kondisinya seperti ini, sementara karya wisatanya di rumahnya masing-masing, dengan bisa melihat tayangan YouTube yang insya Allah diberikan oleh guru pendidik Al-Haq. Quality assurance kita, anak-anak harapannya sadar melaksanakan ibadah. Sholat tidak harus disuruh-suruh. Ayo anak sholat itu. Dan anak-anak juga perlu bimbingan dan suri tauladan ayah bundanya. Kalau anaknya disuruh-suruh, maka kita tinggal bertanya juga apakah orang tuanya mengerjakan sholat berjamaah tepat waktu atau tidak. Nah, itu Ananda juga butuh suri tauladan yang baik pula. Berperilaku islami dalam kehidupan sehari-hari, kepedulian sosial yang biasanya kita melaksanakan berbagi nggih. Untuk saat ini saya juga agak bingung nggih. Berbagi itu malah nggak boleh, malah kekhawatiran yang lebih yang Masya Allah tetap kita menjaga nggih. Sebenarnya baik dia membawa sesuatu dari rumah, perbekalan itu mau berbagi ya, karena kita tidak tahu, supaya menghilangkan suudzon satu sama lainnya. Seandainya nanti tatap muka, maka Ananda wajib membawa air minum sendiri, wajib membawa bekal sendiri. Untuk sementara waktu ini berbaginya dipending dulu supaya tidak ada suudzon satu sama lain ya. Kita tidak tahu, ternyata kita anak-anak waktu berbagi ternyata bersin misalkan atau batuk, nah itu saja sudah membuat tanda tanya bagi anak-anak. Waduh, ini jangan-jangan ada apa-apa. Nah, itu yang perlu kita hindarkan adalah hilangkan rasa suudzon satu sama lain ya. Untuk sementara memang berbaginya cukup berbagi di dalam keluarga saja sementara dulu nggih. Nggih. Mengoperasikan komputer, pencapaian nilai KKM bagi Ananda yang kelas 1 75 kalau tidak salah. Nggih, Ustazah. Untuk yang kelas 1, kelas 1 2 75, untuk yang kelas atas 80. Nggih, 456. Nggih. Kegiatan ekstra. Nah, termasuk kegiatan ekstra ini dulu di saat normal, iya, insya Allah bisa dilaksanakan. Beberapa bulan yang kemarin kami menawarkan kepada ayah bunda, bagi yang memang benar-benar Ananda ini punya bakat dan orang tuanya juga memiliki motivasi yang sama, silakan daftarkan. Alhamdulillah kemarin ada yang didaftarkan anak-anak itu lomba tapak suci, nggih. Kelas 3, kelas 4, juga ada yang kelas 5. Kemarin ada lomba virtual, alhamdulillah. Ada yang ada yang juara 2, ada yang juara 3, ada yang juara 1 se-Kabupaten Sidoarjo tapak suci. Nggih. Jadinya tidak semuanya, tidak menyeluruh, karena memang beberapa kondisi seperti ini hanya sifatnya siapa yang memang Ananda itu benar-benar punya bakat, orang tuanya mendukung. Dan ini kemungkinan besok-besok juga demikian. Insya Allah akan ada olimpiade se-Kabupaten Sidoarjo sekolah swasta. Ada yang di bawah naungan JSIT, ada yang di bawah naungan Madrasah Ibtidaiyah, ada yang di bawah naungan Muhammadiyah, ada juga yang nasional non muslim. Nah, ini luar biasa. Insya Allah nanti akan ada himbauan khusus, lomba ini akan kami buka sayembara. Siapa yang sekiranya mengetahui Ananda, oh ternyata Ananda ini bakatnya puisi, tolong daftarkan ayah bunda. Bakatnya itu dia suka bercerita, pulang-pulang suka cerita, dengerin aja. Oh berarti Ananda ini berbakat dalam storytelling misalkan begitu, didaftarkan. Ananda ini bakatnya suaranya bagus dalam membaca Al-Quran, didaftarkan, dan lain sebagainya. Atau bakatnya kalau belajar itu kalau nggak berjalan-jalan nggak suka, oh berarti ini kinestetik,
didaftarkan lomba lari misalkan gitu, karena dia suka lari-lari. Itu bakatnya anak-anak yang mungkin terpendam. Seandainya nanti sudah ada himbauan olimpiade, harapannya kami minta sinerginya orang tua, daftarkanlah anak-anak itu sesuai dengan bakat dan kemampuannya. Ini yang mungkin bisa kita lakukan, tidak bisa untuk menyeluruh seperti halnya normal. Ananda wajib mengikuti ekstra, silakan dipilih, ini ada ekstra ini dan sebagainya. Nah seperti itu. Nah ini pilihannya, ada panahan, nasyid, sains, futsal dan lain sebagainya. Ini ketika normal. Untuk kelas 1 sementara ekstrakurikulernya adalah latihan melipat baju dengan baik. Benar Ustaz? Nah belum, ini untuk yang kelas 3 ayah bunda, pramuka, badminton, biar supaya anak-anak ini ketika makan, kalau ada kecer misalkan, nasi 1, 2 itu wajib membersihkan, wajib mencuci. Nah kira-kira itu nanti habit kebiasaan itu kita mulai sejak dini kelas 1. Ini masa-masa transisi mulai dari taman kanak-kanak ke kelas 1. Yang dulunya ayah bunda itu menjadikan Ananda itu raja, besok ini kelas 1 kira-kira umur 6-7 tahun menjadi tawanan. Harus ada disiplin yang sama antara sekolah dengan yang ada di rumah. Nah gitu. Ini grafik jumlah siswa kita 5 tahun terakhir seperti ini. Insya Allah mulai sejak 3 tahun yang lalu ada batasan yang dari dinas. Sementara kelas 4, 5, 6 tahun pelajaran 2021-2022 boleh setiap kelas itu 30 siswa. Namun perlu kita ketahui bersama, kelas 1, 2, dan 3 tahun ini maksimal 28 siswa, dan maksimal tiap lembaga satuan pendidikan dibatasi 4 ruang belajar, 4 rombel, 1 A, B, C, D. Begitu juga di kelas 2 dan kelas 3 A, B, C, D. Dan ini tahun depan terus nambah 1 ruang yang insya Allah di gedung belakang sedang di finishing perlengkapan dan ruang kelasnya. Insya Allah sudah siap untuk tahun ini. Ini salah satu prestasi, insya Allah update prestasi ada di website. Anak-anak mengikuti lomba-lomba dan festival. Ya, ini khusus kelas 1 dan 2. Apa saja menjadi tanggung jawab dan pemantapan karakter mandiri Ananda kelas 1 dan kelas 2. Percaya diri. Anak-anak bisa percaya diri dengan dirinya masing-masing, yang pandai berlari-lari, yang pandai berbicara, yang pandai melipat-lipat dan lain sebagainya. Insya Allah kita cari bakat-bakat yang terpendam Ananda, ya, bisa bertanggung jawab, membantu, bekerja sama, cinta lingkungan. Ini salah satu kurikulum yang akan disampaikan oleh guru pendidik di SD ITL Haq kelas 1 dan kelas 2. Ini kemandiriannya kita terapkan dulu. Kemudian di kelas 1 juga dan kelas 2 ada sirah nabawiyah, mengenalkan nabi-nabi, para sahabat dan keluarganya, supaya Ananda juga cinta kepada nabinya, cinta kepada zurriyah Rasulullah baginda sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Insyaallah di kelas 1, 2. Ini beberapa terbitan buku El-Haq. Dulu awal-awal K13 disampaikan oleh pemerintah, pernah kita mencetak buku yang seperti ini, Anak Islam Suka Belajar. Dan ternyata dievaluasi pemerintah, wajib satuan pendidikan menggunakan buku panduan oleh pemerintah. Tapi kita karena ada kurikulum yang terpadu, meskipun menggunakan buku panduan pemerintah, kami wajibkan seluruh guru, baik wali kelas maupun guru muatan lokal,
matematika, bahasa Arab, bahasa Inggris dan lain sebagainya, PJOK, kasih dalil-dalil ayat Al-Quran maupun dari hadis supaya anak-anak tahu, oh ternyata beberapa yang ada di Al-Quran itu sudah ada di pelajaran kita. Nah seperti itu. Oke. Ini pelajaran bahasa Arab juga, harapannya bahasa Arab kelas 1 itu adalah latihan menulis Arab, ayah bunda. Anak muslim harus tahu bahasa Arab, tidak hanya dibaca tapi wajib bisa menulis bahasa Arab. Oke, seperti itu. Nah itu nanti akan ada tahapan-tahapannya. Anak-anak menulis Arab melihat dulu, nanti suatu saat menulis Arab tanpa melihat. Insya Allah anak-anak kalau mendengarkan bunyi-bunyi ayat Al-Quran, lah itu kan bahasa asing kita sebenarnya, yang kita tidak terbiasa melantunkan itu. Kalau anak-anak audionya kuat, visualnya kuat, maka yang perlu kita latih adalah melihat dan kemampuan tangannya dalam menuliskan huruf-huruf hijaiyah. Nah, ini tujuan utama bahasa Arab kita di sini adalah memperbaiki tulisannya. Plusnya anak-anak memahami makna tiap kosakata itu. Nih, harapannya begitu. Ya, ini terbitan LHK yang lainnya. Mengaji Al-Quran, kita memiliki standarisasi. Ini yang perlu kita ketahui bersama-sama. Kelas 1 di semester 1 harapannya jilid 1, jilid 2 selesai. Semester 2 kelas 1 jilid 3, jilid 4 selesai. Namun tidak menutup kemungkinan anak-anak melebihi target, insya Allah. Dan untuk besok mulai tanggal 5 kalau tidak salah, 5, 6 Juli sampai 10 Juli Ananda diharapkan kehadirannya di sekolah untuk pengelompokan jilid ngajinya. Saya yakin anak-anak ada yang sudah mencapai jilid 1, ada yang selesai jilid 2, ada yang selesai jilid 4, bahkan jilid 5, mungkin ada yang Al-Quran. Lah itu nanti akan dikelompokkan ngajinya. Kalau sudah melalui tahapan-tahapan membaca Al-Quran bin nadhar dengan melihat, insya Allah target 5 juz hafalannya akan mengikuti, saya yakin. Karena kebanyakan anak-anak lebih kuat audionya. Mungkin ayah bunda punya target di rumah setiap hari didengarkan ayat Al-Quran, ternyata kuat merekam anak-anak itu sehingga hafal. Namun ketika anak-anak yang pandai di audionya disuruh melihat visual, lah kok beda. Nah, mungkin ayah bunda nanti akan mengetahui fenomena itu. Maka ini perlu kita sinergikan. Oh ternyata ustadzah anak saya kalau membaca itu susah, kalau mendengar gampang. Lah itu perlu kita tahapannya seperti ini, membaca jilid ummi. Nah, harapannya nanti kelas 1 lebih fokus di tilawah umminya, yang mestinya tahun kemarin kita sampaikan karena lockdown, tidak boleh tatap muka dan kemudian disampaikan secara online. Yang di sana sudah benar menurut ibunya, ditangkap oleh ustadz-ustadzah karena hujan, karena petir, karena sinyalnya, entah itu sinyal M3 atau XL, nyampe di sini salah. Apa yang terjadi? Ulangi nak, ulangi, masih salah. Tapi di sana yang di rumah merasa benar. Disitulah yang terjadi kemarin, fenomenanya begitu. Benar ngoten ayah bunda. Membacanya seperti itu, kena sinyal susah. Seperti itu. Harapannya di kelas 1 besok ini mau kita terapkan mengajinya dulu diperbaiki. Harapannya nanti kelas 2 kalau sudah munakosah ummi, kelas 3, 4, 5, 6 untuk bisa mengejar target 5 juz, insya Allah saya yakin bisa dan mampu. Harapannya besok anak-anak setelah selesai dari El-Haq di Pondok Modern El-Haq sudah siap menampung
untuk menyelesaikan hafalannya 30 juz. Nah ini ayah bunda sudah mulai menata target untuk 6-10 tahun yang akan datang. Insya Allah untuk fasilitas itu ada di Pondok Modern El-Haq bertempat berlokasi. Kalau putra di Pulau Sari perbatasan Wonosalam Jombang, kalau yang putri di Ngoro Jombang. Jadi sudah dipisahkan, jadi sudah ada target, jadi ada wadahnya. Kalau di El-Haq sudah selesai 5 juz, berarti tinggal berapa ya bunda? 25 juz, insya Allah bisa ditempuh dalam jarak kurang lebih 6 tahun di Pondok Modern El-Haq. Ini target mengajinya. Kemudian tahfidzul Quran. Nah ini ada per halaqah kelas 1, 2, 3. Ini target yang kemarin. Nah untuk yang kelas 1 sementara target hafalannya tidak muluk-muluk dulu. Kelas 1, 2 hafalannya target insya Allah sampai al-a'la saja dulu. Kita perbaiki anak-anak untuk visualnya supaya bagus, maka digenjot targetnya untuk membaca tilawah ummi mulai dari jilid 1 sampai jilid tajwid. Nah, kalau itu sudah mahir anak-anak, insya Allah di kelas 3, 4, 5 itu akan mengejar. Karena dia sudah mampu melihat Al-Qur'annya sendiri, kemudian tidak perlu banyak bimbingan, tinggal evaluasi review. Harapannya seperti itu. Genjot di tahap target kelas 3, 4, 5 nanti harapannya bisa selesai. Nah ini untuk munakosah, jadi pemahaman untuk bisa ananda ini mencapai target sampai 5 juz. Jadi tahapannya ketika ananda sudah selesai juz 30 direview per 1/4. Jadi 1/4 ini kurang lebih 2,5 lembar. Jadi sekali duduk harus baik bacaannya, lancar, cepat, tepat, benar, LCTB. 1/4 selesai, dites oleh koordinator nanti Ustadz Firdaus dan Ustadz Ade. Sekali duduk biasanya menghabiskan waktu 1 jam. Ini bedanya teknis yang ada di El-Haq dengan yang di luar. Di El-Haq ananda sekali duduk untuk menyelesaikan juz berikutnya. Nah seperti itu perlu kita ketahui bersama. Maka sebelum ananda benar-benar percaya diri untuk kenaikan juz'iyahnya, maka perlu ayah bunda kesepakatan bersama siapa yang sanggup menyimak putra putrinya 1 jam duduk dengan menghafalkan tanpa ada salah, ataupun ada salah 2, 3 insya Allah ada standarnya. Nah ini yang perlu kita sinergikan bersama-sama. Ini selain El-Haq ini mencetak generasi Qur'ani berprestasi, ada kegiatan Adiwiyata yang mestinya tahun kemarin itu kita menyusun pemberkasan untuk penilaian Adiwiyata nasional. Sampai sekarang SK dari Kementerian LHK Lingkungan Hidup dan Kebersihan belum turun. Kalaupun sudah turun, ini kami mohon partisipasi ayah bunda yang sekiranya itu bisa dipraktekkan di rumah. Contoh, ada pembelajaran melestarikan lingkungan, siram-siram bunga. Ini bukan maksudnya tujuan riak, di foto, di video, dikirimkan ke wali kelasnya. Memilah sampah yang di rumah. Ada sampah plastik, ada sampah organik, sisa makanan atau daun-daun dikemanakan. Nah ini tujuannya Adiwiyata, melestarikan lingkungan dan mencegah pencemaran. Ini LHK. Ini ananda saat itu. Ini ada biopori, salah satu mencegah dari banjir atau ketika ada banyak genangan di rumahnya, solusinya membuat biopori. Ini memanfaatkan botol bekas menjadi vas bunga,
atau apa yang bisa dimanfaatkan oleh anak-anak. Nah, gambar yang ada di sini sekarang sudah menjadi gedung kelas belakang. Bapak, ayah, bunda yang bisa melihat, nah itu menoleh ke arah sana, sudah tidak ada kebun lagi. Dan alhamdulillah tahun ini yayasan melakukan perluasan tanah, yang monggo nanti ayah bunda mau melihat suasana itu. Kebetulan di sampingnya kelas 1A, kelas 1B, nggih. Jadi masjid ini bisa tembus, jadi lewat di sana itu ayah, nggih, ada tangga turun ke bawah, itu dari sini kelas 1A, 1B, depannya lagi yang sebelah barat 1C, 1D. Lah sebelah sini mulai tahun ini perluasan, dan itu untuk persiapan besok kita butuh beberapa ruang kelas lagi sampai 3 tahun yang akan datang, nggih. Kelas 4D, kelas 5D, kelas 6D sudah selesai karena batasannya sampai 4 rombel dari dinas. Dan mudah-mudahan besok kami usul ke yayasan, Ustadz, karena di LHAK ini mengikuti program Adiwiyata, tidak boleh seluruhnya itu pavingan, harus ada berapa luas meter persegi yang langsung tanah. Mohon yang belakang buat lapangan futsal, mudah-mudahan bisa tercapai. Jadi kalau anak-anak ketika kita ada lomba-lomba futsal tidak perlu menyewa gedung, terus cukup di sini. Nah itu harapannya bisa tercapai yang ada di nanti perluasan itu. Nggih. Ini panen, nggih, anak-anak apa ini, sawi daging. Ini proses dari hidroponik. Nah, yang di depan ini tadi bunda yang lewat sini itu ada kita kembangkan aquaponik, nggih. Aquaponik itu di bawahnya ada ternak lele, nggih, ini baru 1 bulan lelenya, mungkin bisa dipanen nanti 3-4 bulan. Yang di bawah panen lele, yang atas bisa panen sawi dan sebagainya. Ini harapannya anak-anak punya keterampilan seperti ini, nggih. Dan ternyata kalau kita lihat di medsos hari ini banyak sekali yang banting setir, nggih. Perekonomiannya mulai dari seperti ini. Cukup berapa ruang di rumahnya masing-masing sudah bisa menghasilkan. Nah ini harapannya kewirausahaan anak-anak kita didik sedini mungkin. Nah, ini ada bank sampah juga, ya. Ini semangat anak-anak memilah sampah mana yang bisa dijual kembali menjadi sebuah nilai ekonomis, ya, untuk tabungan kas kelasnya. Biasanya begitu. Oke. Ini ayah bunda akan diberikan monitoring pembayaran, yang mana monitoring pembayaran ini berlaku sampai tahun pertama di LHAK sampai lulus. Mohon kiranya menjaga agar supaya tidak hilang, nggih. Ini pembayaran. Kayak seperti di bank, nggih, ayah bunda. Kalau kita mau nabung ndak membawa buku, kira-kira dilayani mboten? Mboten. Jadi wajib membawa bukunya supaya bisa dilayani untuk membayar SPP dan lain sebagainya, nggih. Dan untuk sekarang bisa melalui transfer, tinggal ketika nanti ke sini dituliskan oleh pihak TO dengan menunjukkan hasil bukti transfernya. Ini SPP, ada juga daftar ulang, pembayaran buku, pembayaran PPDB, nah, seperti itu. Ini kesuksesan Ananda ada 3 segitiga, Jadi peran orang tua, peran guru yang sinergi, lingkungan masyarakat juga ikut membentuk karakter didik anak-anak kita. Nah, ini perlu action, perlu proses sabar yang kuat atas proses pendidikan ini. Kelas 1 umur 7 tahun, 8, 9 itu akan ada proses masa-masa pubertas Ananda. Kalau dulu masa pubertas umur 12-13, ternyata sekarang umur 8-9 itu sudah. Lah dari mana itu? Kelas 3 biasanya. Mungkin ada yang kelas 2. Kok cepat sekali? perubahan zaman ini tidak bisa kita samakan ketika masa-masa ayah bunda saat
di bangku sekolah dasar. Ternyata sekarang sudah berubah sangat pesat sekali karena kekuatan internet, gadget, medsos yang membuat Ananda ini cepat pubertas. Maka perlu fokus mau kita apakan anak-anak, nggih, seperti itu. Nggih. Selanjutnya ini seragam yang kemarin beberapa ayah bunda bertanya bagaimana cara meletakkan bed-bednya dan lain sebagainya. Nggih, insya Allah sudah ada nggih di dalam tasnya masing-masing. Dan kemarin begini ayah bunda, untuk pembelajaran tatap muka, jadi besok mulai tanggal 5 hingga kurang lebih akhir Juli nggih, insya Allah pembelajaran anak-anak kita fokus kepada tahfidz ngajinya dulu. Sampai kapan nanti akan ada pembelajaran tematik, ada bahasa Arab, bahasa Inggris, PAI, sampai benar-benar dari pemerintah PTM, nggih, resmi seperti itu. Ternyata sampai akhir Juli kok masih begitu-begitu aja. Terpaksa ini guru-guru dan wali kelas semuanya double, ya offline tatap muka, ya online. Entah nanti sampai jam berapa pembelajaran anak-anak, datang dulu ke sekolah ngaji tahfidz nggih, tadi pulang. Ini gambarannya nanti seandainya ternyata PPKM kok terus saja, Agustus kok terus, September kok terus, Oktober terus, sampai kapan ini nggih? Lah seandainya begitu nggih. Jadi gambarannya anak-anak datang pagi ke sekolah ngaji tahfidz, pulang ke rumah lanjut megang handphone belajar. Mungkin begitu. Kita tunggu nggih. Kita tunggu nanti sampai akhir Juli. Ini sementara gambarannya besok tanggal 5 sampai akhir Juli Idul Adha nggih. Nah, itu nanti Ananda kita fokuskan ngajinya dulu dan tahfidznya. Ini adalah bagian dari utama. Satu, kami yakin kalau anak-anak sudah cinta dengan Al-Qur'an, imunnya meningkat, imannya meningkat. Nah, ini kondisi kita ini sekarang lagi agak-agak mungkin suudzon satu sama lain. Kalau ada yang bersin, kalau ada yang batuk. Nah, maka hidup sehat, protokoler kesehatan ini wajib kita berikan suri tauladan kepada Ananda, nggih, seperti itu. Maka untuk seragam ini bisa dipakai, boleh dipakai ketika sudah resmi dari pemerintah setempat memberlakukan pembelajaran tatap muka. Jadi sementara besok apa yang dipakai anak-anak? Baju syar'i sopan, nggih, busana muslim dan busana muslimah. Ngoten nggih ayah bunda? Nggih. Jadi nanti akan ada himbauan lagi resmi PTM, berarti anak-anak sudah resmi memakai seragamnya. Sementara ini boleh didondomi, dijahitkan, mana bednya enggak apa-apa, siap-siap saja, nggih, seperti itu. Nah, ini perlengkapan yang memang anak-anak ada di situ. Mungkin ada yang kurang atau apa, kemarin kurang apa Ustazah? Yang belum ada kaos olahraga, kemudian beserta topi nggih. Nah, itu yang mungkin belum ada. Sekiranya nggih, 1 atau 2 pekan yang akan datang mudah-mudahan selesai, nanti kami konfirmasi lagi. Insya Allah langsung dibagikan kepada Ananda. Insya Allah kedepannya seperti itu. Ya mohon maaf karena mungkin masa pandemi nggih, tukang jahitnya juga kekuatannya terbatas, mungkin seperti itu. Ini perlengkapan yang dibagikan kepada Ananda. Tadi mohon maaf sekiranya ada salah satu beberapa yang mungkin belum bisa kita cukupi karena kondisi di luar seperti itu. Nah, ini nanti ayah bunda yang perlu di cross check lagi ketika sudah pulang ke rumah. Nggih. Kemarin 6 bulan yang lalu atau 8 bulan yang lalu memberikan ukuran sekian. Ternyata setelah 8 bulan sekarang Ananda semakin mekar. Ngapunten. Dicoba, lu kok sempit. Nah, itu mohon maaf ya. Nanti bisa ditukarkan ke koperasi sekolah nggih. Jadi bisa didampingi ayah bunda nanti hari Senin atau hari Selasa. Koperasinya di mana? Koperasinya lorong ini nggih, lorong masjid
lurus. Nah, itu koperasi nanti nggih. Jadi lurus di lantai 1 sampingnya kelas TK. Ya. Oh iya, nggih. Nggih. Jadi nanti insya Allah akan ada info lebih lanjut nggih dari panitia PPDB tentang penukaran jika ada yang tidak cukup tadi nggih. Seperti itu. Mohon bersabar kalau memang mungkin di koperasi persediaan terbatas. Memang khusus yang kita sediakan ini adalah seragam khusus LHAK yang celananya atau roknya itu warna hijau toskan itu, terus ada rompinya, kemudian warna kuning bajunya nggih. Seperti itu nggih. Nggih. Ya. Sebelum kami lanjutkan, insya Allah ada program dari yayasan yang tiap tahun dilaksanakan. Kebetulan bulan ini nggih, akhir bulan Zulqa'dah dan sebentar lagi kita memasuki bulan Zulhijjah. Apa itu? Yaitu kurban bersama keluarga besar El-Haq. Biasanya di pekan pertama ada syiar kurban. Kalau tahun kemarin di Wonosalam, biasanya dibuat anak-anak itu tahfidz camp di sana. Insya Allah besok syiar kurbannya tetap di Jombang, tapi di Ngoro, yaitu Pondok Pesantren Putri Pondok Modern El-Haq, insya Allah di sana. Oke. Bagi ayah bunda yang memang diberi kesempatan, keluangan rizki, mohon kiranya ikut serta partisipasi dalam menyelenggarakan ibadah kurban di SDIT El-Haq, bisa menghubungi Ustadz Wahyu. Nggih. Insya Allah di depan ada bannernya. Nggih, ini yang sudah terkumpul insya Allah sampai hari ini nggih sedang berjalan sapinya 3. Nggih. Nomornya Ustadz Wahyu di 0857 31862 556. Insya Allah di banner depan sudah ada. Nggih, monggo ayah bunda yang berminat dan diberikan kesempatan keluangan rizki bisa ikut serta partisipasi dalam ibadah penyembelihan kurban. Ya, baik. Selanjutnya perlu ayah bunda ketahui bahwa wali kelas untuk tahun ini beserta pendampingnya insya Allah kami perkenankan untuk berkenalan, dan mohon maaf mungkin beberapa hari ini sampai hari ini Ustadz Ustadzah kawan-kawan kami sampai hari ini ada 11 Ustadz Ustadzah yang belum bisa masuk karena kondisi kesehatan. Nggih, ada yang nggih demam tanpa ada flu, ada batuk-batuk saja tanpa demam flu, macam-macam. Mohon doanya mudah-mudahan Ustadz Ustadzah segera diangkat penyakitnya, diberikan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga doa yang sama bagi ayah bunda dan ananda yang hari ini memang belum bisa hadir karena diberikan ujian berupa kesehatan. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesehatan walafiat. Amin ya rabbal alamin. Kepada Ustadzah wali kelas bisa memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yap. Oke, perkenalkan nama saya Ustadzah Rani Safitri Afifah, bisa dipanggil Ustadzah Rani. Saya di sini sebagai wali kelas 1B. Untuk kelas 1B nanti pendampingnya akan didampingi oleh Ustadzah Aulia yang kebetulan hari ini tidak hadir karena sedang kurang sehat. Dan untuk wali kelas 1A mungkin nanti bisa bertemu di bawah sama Ustadzah Aini karena sedang pembagian rapot. Nggih, pendampingnya juga sakit kebetulan dengan Ustadzah Soimah ya nanti untuk kelas 1A.
Ya, sudah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terakhir ayah bunda, insya Allah sesi terakhir ini nanti dari tim operator multimedia El-Haq akan men-share hasil kita rapat koordinasi masa orientasi wali murid ini. Mohon sudi kiranya sodakoh 2 jempolnya nggih untuk membuka YouTube El-Haq, like and subscribe. Nah ini anak-anak milenial yang sekarang ini nggih sedang gencar-gencar like and subscribe nggih. Insyaallah ini menjadi dakwah kita bersama nggih. Baik nggih nggih. Jadi itu mohon sekiranya nanti insyaallah setelah selesai ini tim multimedia akan langsung mengupload hasil dari kita pertemuan ini. Mohon dibuka like and subscribe-nya nggih. Matur nuwun disampaikan sebelumnya. Akhirul kalam aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzamb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.